Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hayyul ikhwah rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman Islam, sehat jasmani, kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan di dalam dirinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya adalah orang yang memiliki kesempatan untuk mempelajari dan bertafakuh fid din, menggali dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah menjaga jasmani dan rohani kita agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha dengan maksimal untuk menjaga kondisi kita agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, virus yang hari ini banyak membuat sebagian orang kemudian panik, bahkan paranoid, ya, sampai sugest, ya, sampai bahkan suudzon kepada orang lain. Ya, begitu dengar ada orang batuk langsung dijauhi. Saya bilang batuk aja terus, biar satu gerbong dikuasai sendiri, bebas mau ngapain saja. Padahal batuknya habis minum es, jadi dicurigai luar biasa. Jadi mudah-mudahan setiap apa yang menimpa dalam kehidupan kita menjadi penggugur dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kehidupan kepada kita agar kita hidup dengan baik, hidup dengan benar, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah jaminan keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Dan beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari kemudian, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan memperoleh syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di penghujung bulan Rajab ini. Mudah-mudahan di penghujung bulan haram ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita dan Allah hapus dosa-dosa kita. Kita akan masuk pada pembahasan tentang golongan-golongan
atau orang-orang yang akan mendapatkan doa daripada para malaikat yang mulia. Sebelumnya kita sudah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana konsekuensi keimanan kita kepada para malaikat, dan kita juga sudah menjelaskan tentang misteri alam malaikah yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, ataupun penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang mulia, makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada seorang pun yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak tahu jumlahnya. Jadi Nabi ketika dalam perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu beliau melewati sebuah tempat yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Jadi tempat ibadahnya para malaikat yang ada di langit ketujuh. Kalau tempat di langit pertama namanya Baitul Izzah, kalau tempat ibadahnya atau tempat sujudnya para malaikat di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, tempat apakah ini? Jibril mengatakan, ini adalah Al-Baitul Ma'mur, di mana malaikat meletakkan keningnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari itu 70.000 malaikat. Setiap hari. Kemudian hari yang berikutnya datang 70.000 malaikat yang lain, dan setelah dia pergi dia tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Satu hari 70.000 malaikat yang berbeda sampai hari kiamat. Maka tidak bisa dibayangkan berapa jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas khusus untuk menjaga dan mengawasi kehidupan kita semuanya. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan yang pertama yang akan memperoleh doa atau permohonan ampun malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidur di malam hari dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan sudah berwudu. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Bahkan malaikat akan senantiasa bersamanya sampai dia bangun di waktu paginya. Ini keutamaan orang-orang yang berwudu atau bersuci sebelum dia tidur. Jadi wudu itu adalah syarat sah untuk sholat. Tapi wudu itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, baik dari sisi syariah maupun melalui tinjauan medis. Itu memiliki banyak sekali manfaat bagi orang Islam yang berwudu. Bahkan sekarang orang non-muslim ikut-ikutan wudu supaya terhindar dari virus corona. Bahkan keluar hadis bahwa nanti di akhir zaman umat manusia akan terkena wabah, virus yang mematikan, yang menular, dan yang terjaga adalah umat Islam karena mereka senantiasa menjaga wudunya. Saya tidak tahu hadis ini sumbernya dari mana. Disebutkan hadis ini riwayat Imam Tabrani, tapi nyatanya tidak ditemukan di dalam kitab hadis riwayat Imam Tabrani. Mungkin made in Indonesia. Misalnya orang Indonesia kan suka buat hadis. Maknanya bagus, maknanya benar. Tapi tidak boleh kemudian menggunakan metode cocok logi. Ini kayaknya cocok nih, gitu kan. Tapi semangat menyampaikan kebenaran itu bagus, ya. Tapi jangan sampai juga berlebihan sampai mengatasnamakan sesuatu lalu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal hakikatnya bukan merupakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara makna itu benar, karena di antara khasiat wudu dari sisi medisnya itu dapat menghindarkan kita dari kuman dan virus yang berbahaya.
Jadi luar biasa manfaat wudu sebagai usaha kita untuk membersihkan diri kita atau memelihara kebersihan jasmani dan rohani kita. Dan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap remeh, meskipun kelihatan sepele, tapi kalau kita rutinkan untuk melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang harus kita pahami bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk dikerjakan pasti mengandung hikmah, pasti ada manfaatnya. Dan ini yang harus kita yakini, pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesuatu tapi tidak ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, ya. Di antara manfaat wudu, dalam sekali kita berwudu itu 5 panca indera kita terbasuh oleh air. Air itu adalah zat yang membersihkan. Jadi wudu mulai dengan tasmiyah. Jadi kalau kita wudu ucapkan tasmiyah, bismillah, baru kemudian berwudu, membasuh tangan dan seterusnya sampai terakhir membasuh kaki. Itu di antara sunnah-sunnah di dalam berwudu, ya. Jadi 5 panca indera kita semuanya terbasuh oleh air tanpa kecuali, ya. Mulai dari mata, hidung, telinga, kemudian lidah kita ketika kita berkumur, ya. Tapi kalau lagi saum hati-hati berkumurnya, hati-hati, ya, pelan-pelan, jangan sampai air masuk, ya, pelan-pelan, ya. Jadi seluruh kulit tubuh ini terkena oleh air wudu. Ini adalah khasiat yang luar biasa, ya. Jadi banyak sekali faedahnya dari sisi medis terutama, selain juga dari sisi syariat, ya. Kita disunnahkan untuk membasuh jari-jari, selak-selak tangan. Jadi jangan sembarang wudu, Pak, perhatikan. Jangan sembarang wudu, Bu, ya. Jadi jangan sembarangan, perhatikan anggota-anggota wudu, jangan sampai ada yang tidak terbasuh, ya. Dan jangan berlebihan ketika menggunakan air untuk berwudu, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman itu akan ada sekelompok umat yang berlebih-lebihan di dalam 2 hal. Yang pertama berlebihan di dalam berdoa, meminta. Yang kedua berlebihan di dalam bersuci. Jadi jangan sampai kita berlebihan di dalam berwudu. Manfaatkan air secukupnya saja, ya. 1 gayung lah kira-kira untuk berwudu. Kalau 1 ember itu untuk mandi. Jangan wudunya 1 ember, ya. Sayang airnya terbuang dengan sia-sia. Kemudian setelah basuh tangan, kumur-kumur. Kemudian istinsyar. Istinsyar itu memasukkan air ke hidung ketika kita berkumur, ya, dengan jari-jari kita, ya, sebanyak 3 kali, ya. Kemudian kita basuh muka, basuh tangan kita sampai siku, kemudian basuh kepala sampai telinga 1 kali, terakhir adalah kaki, yang kanan dulu baru yang kiri. Tumit harus basah, jangan sampai tumit tidak basah, nanti wudunya tidak sempurna, ya. Jadi ini diantara manfaat kita berwudu, ya. Nah, lalu bagaimana dengan ketika kita berwudu sebelum kita melaksanakan tidur, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dan kita baca, pakar-pakar kesehatan di seluruh dunia itu selalu menganjurkan kepada kita, kalau kita mau tidur itu jangan lupa untuk mencuci kaki, mencuci mulut, dan mencuci muka. Dan itu semua terbasuh dalam satu rangkaian ibadah, yaitu berwudu. Dan ini anjuran dari sisi medis, ya. Jadi tentu saja yang paling utama niat kita ketika berwudu adalah untuk ibadah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting, yang paling utama dalam rangka untuk meneladani dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terbiasa, bahkan kalangan medis muslim maupun non muslim itu memuji pola hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sang dokter. Selain Nabi itu sebagai qaid, sebagai pemimpin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai tabib, dokter yang sempurna. Karena syariat-syariat yang Allah sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Salah satunya adalah dengan terbiasa untuk melakukan wudu ketika sebelum tidur. Bahkan kita dianjurkan untuk berwudu dalam setiap aktivitas apapun, agar kita selalu dalam keadaan suci. Jadi ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak faedah daripada kita berwudu. Nanti akan kita jelaskan tentang apa saja manfaat kita berwudu sebelum kita melaksanakan tidur di malam hari. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di antara orang-orang yang berbahagia karena mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang-orang yang tidur di malam hari dalam keadaan suci. Dia berwudu sebelum tidur. Dalilnya di antaranya yang pertama, hadis riwayat Imam Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahiru hadhil ajsad tahharakumullah." Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan bersamanya fi syi'arihi, dalam syiarnya. Maksud syiar itu adalah segala sesuatu yang berada pada badan orang itu, segala sesuatu yang menempel di badannya, celananya kah, bajunya kah, jilbabnya kah, Jadi malaikat akan bersama dia di dalam pakaiannya. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qala, dan para malaikat itu tidak sesaat pun membalikan badannya. Orang yang tidur itu tidak sesaat pun membalikan badannya. Setiap dia membalikan badannya, illa qala, melainkan malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sungguh ia tidur dalam keadaan yang suci. Jadi malaikat memohonkan ampun bagi orang yang tidur dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak." Siapapun yang tidur dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam kainnya. Falam yastaiqid illa qala al-malaku Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Tidaklah ia bangun di dalam tidurnya melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Jadi di antara hikmah yang dapat kita ambil dari kedua hadis ini, yang pertama bahwa malaikat akan bersama orang itu dalam pakaiannya ketika dia tidur, dan ini adalah sebaik-baik teman, dan ini adalah teman yang paling mulia. Jadi malaikat akan menemani kita di dalam tidur kita. Enak Bu kalau tidur kita ditemani oleh malaikat. Setan, jin mau datang itu nggak berani. Orang sihir mau datang nggak berani, karena kita dijaga oleh malaikat sepanjang malam selama kita tidur dalam keadaan toharah, dalam keadaan bersuci atau berwudu. Ya. Jadi ini adalah keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian di antara hikmah yang lain
bahwa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah setiap kali orang itu membalikkan badannya pada malam hari sampai dia bangun di waktu paginya, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah sunnah atau amal yang ringan, amal yang mudah tapi memiliki pahala yang besar, ya. Orang-orang yang tidur dalam keadaan suci akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi doanya malaikat adalah doa yang makbul, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada penghalang antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada hadis lain tentang keutamaan orang-orang yang tidur di malam hari dalam keadaan berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslim yabitu ala dzikrin tahiran fayata'arru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Ya. Tidaklah seorang muslim yang bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, artinya ketika dia mau tidur berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidur dalam keadaan bersuci. Ini diantara adab-adab ketika kita mau tidur. Nanti kita akan jelaskan apa saja adab-adab seseorang yang hendak tidur. Fayata'arru minal laili, lalu ia bangun di tengah malam, di tengah tidurnya, ya. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lalu ketika dia bangun dari tidurnya di tengah malam, dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, memohon kebaikan dunia maupun akhirat, illa a'tahu iyyah, maka Allah pasti akan memberikannya. Allah pasti akan mengabulkan permohonannya, ya. Jadi biasakan ketika kita mau tidur berwudu, membaca doa, kemudian ketika kita terbangun di tengah malam, angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan mengabulkannya, meskipun tidak dikabulkan segera, karena ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa: langsung disegerakan, atau Allah tunda di kesempatan yang lain, atau mungkin nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah ganti dengan yang lain, yang mungkin bukan yang dimintanya, tapi itulah yang terbaik baginya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci itu termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau kita mau dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berwudu ketika kita mau tidur, ya. Karena ini adalah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak jujur di dalam menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu lalu dia berzikir dan berdoa, kemudian ia bangun di tengah malam memohon kebaikan dunia akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan orang tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang ini, yaitu orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terbangun di malam hari. Syaratnya adalah ketika kita mau tidur, perhatikan adab-adabnya, ya. Adab-adab tidur yang pertama adalah berwudu, ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi tidurlah dalam keadaan berwudu. Ini hadisnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Barra bin Azib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji ala shiqqikal aiman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mendatangi tempat tidurmu untuk tidur maksudnya, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudulah seperti wudu'mu untuk salat. Jadi wudhu mau tidur sama wudhu salat itu sama saja, ya. Mengucapkan tasmiyah, bukan basmalah, tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu bismillah saja. Jadi ucapkan tasmiyah, kemudian mulai berwudu, sempurnakan anggota-anggota wudu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu, setelah berwudu, doa, baca doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berwudu, ya, yaitu membaca doa apa bu? Doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini doa ketika kita selesai berwudu. Setelah itu datang ke tempat tidur. Summa taji ala shiqqikal aiman. Kemudian ketika kita tidur, itu tidur di atas rusuk yang sebelah kanan. Ini petunjuk dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya adalah di atas rusuk yang kanan, bukan di atas rusuk yang kiri. Jadi kebiasaan Nabi, wallahu alam, tinjauan dari sisi medisnya, yang jelas ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasti ada hikmahnya. Berpahala karena kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada kebaikan di dalamnya. Jadi yang pertama tadi berwudu. Kemudian yang kedua di antara sunnah tidur adalah tidur di atas rusuk yang sebelah kanan. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi kita perhatikan tempat tidur kita di rumah, usahakan ketika kita tidur di atas rusuk yang sebelah kanan, maka pastikan arahnya menghadap ke kiblat. Berarti kiblatnya mana? Sana. Berarti kepalanya di sana, kakinya di sana. Persis seperti orang yang meninggal, orang yang dikubur. Di atas rusuk yang kanan dan dia menghadap kiblat. Jadi ini cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tumpuannya adalah rusuk sebelah kanan, kemudian tangan kanan berada di atas kepala. Jadi tangan kanan ini jadi bantal. Jadi miring. Jadi tangan kanan ini dijadikan sebagai bantal. Jadi ini awal ketika kita mau tidur. Adapun ketika kita sudah tidur posisinya berubah, itu bukan urusan kita lagi, ya. Jadi yang jelas kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Summa taji ala shiqqikal aiman." Kemudian berbaringlah di atas tulang rusuk yang sebelah kanan. Baik. Kontekstual ya. Suami istri kalau tidur di atas rusuk sebelah kanan, istri juga di atas rusuk sebelah kanan, hadap-hadapan. Ya tinggal colek aja kan, gampang. Tinggal colek aja kan, janjian. Ya. Tidak mengapa. Ya. Jadi kecuali kita terhalang oleh sebab yang membuat kita tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna, maka kita dicatat telah melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada kompromi antara suami istri ini. Baik. Jadi kalau dalam keadaan tidur itu tetap melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saling membelakangi, yaitu nanti bisa diatur lah. Bisa saling membelakangi, bisa saling berhadap-hadapan. Jadi ini adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hal-hal yang menghalangi untuk melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih urgen, yang lebih utama, maka tidak mengapa tidak tidur di atas sisi sebelah kanan jika terjadi hal-hal yang tidak disukai atau tidak diinginkan. Ya, misalnya suami ngajak, jangan belakangi dong, hadap ke sini. Oh ini kan sunnah, nggak boleh ngotot juga. Ini kan sunnah bi katanya. Tapi kalau diizinkan nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kan melayani abi kan hukumnya wajib. Yang sunnah jangan menghalangi yang wajib. Hati-hati kalau suami manggil istrinya, istrinya menolak tanpa ada alasan yang benar, malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari, gitu. Kalau laki-laki atau suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya,
ya, untuk melayaninya, lalu suaminya menolak, istrinya menolak tanpa alasan yang benar, maka malaikat akan marah kepada istrinya sampai dia terbangun. Taib. Jadi di antara manfaat kenapa tidur di atas rusuk sebelah kanan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan supaya orang tidak susah bangun malam. Jadi kalau tidur di atas rusuk sebelah kanan itu supaya orang mudah bangun malam, dan itu lebih bermanfaat untuk jantung, ya. Itu dari sisi medisnya, ya. Adapun kalau orang tidur di sisi sebelah kiri itu ada manfaatnya memang untuk tubuh, tapi membuat seseorang menjadi malas bangun tidurnya, malas bangun malamnya, malas bangun subuhnya, dan seterusnya. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian tidak dibenarkan tidur dalam keadaan tengkurap atau telungkup, ya. Tidur dengan perut sebagai tumpuan, jadi perut di bawah, ya, itu tidurnya orang yang malas biasanya. Jadi tidur tengkurap, ya. Mau tidur malam mau tidur siang itu tidak dianjurkan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha doj'atun yabghaduha Allahu Azza wa Jalla. Jadi posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sunnah-sunnahnya atau adab-adab ketika kita mau tidur. Yang pertama tadi berwudu. Yang kedua tidur di atas rusuk sebelah kanan dan menjadikan tangan kanan sebagai bantal di kepala. Dan tidur menghadap kiblat, dan jangan tidur dalam posisi tengkurap, perut di bawah. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab tidur adalah meniup telapak tangan. Karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meniup telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas, trikul. Ayat kursi juga termasuk, ya. Jadi membaca 3 surat itu plus ayat kursi, lalu diusapkan dari kepala sampai ke kaki. Karena itu bisa melindungi dari godaan syaitan, supaya tidak malas bangun malam, supaya tidak kesiangan bangun subuh, ya. Jangan sampai telinga kita dikencingi oleh syaitan karena kita tidak membaca doa ketika kita tidur. Kalau kita doa ketika kita tidur berwudu, maka akan ditemani oleh malaikat. Sebaliknya, kita tidak melakukan sunnah-sunnah itu, maka yang menemani kita adalah syaitan, ya. Jadi tidak bermanfaat tidurnya. Lalu diusapkan, ya. Ditambah dengan ayat kursi supaya kita terhindar dari godaan syaitan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau kita hendak berbaring di atas tempat tidur, maka bacalah ayat kursi, karena dengannya kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan bisa mendekati kita sampai kita bangun di pagi hari, ya. Jadi itu yang ketiga. Jadi meniup dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, trikul ditambah dengan ayat kursi, lalu ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang berikutnya membaca doa sebelum tidur, zikir atau doa sebelum tidur, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doanya pendek, tinggal dibaca, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Karena tidur itu diibaratkan mati, sementara bangun itu diibaratkan hidup, ya. Jadi jangan terbalik, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya kan mau tidur itu berarti mati dulu baru hidup, tidur dulu baru bangun. Kalau Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu
aku hidup dan aku mati. Padahal kita mau tidur, bukan mau bangun. Nah, ketika bangun di pagi hari atau di subuh hari, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doanya mudah dihafal insyaallah, karena banyak dalam buku-buku doa, termasuk di dalam Hisnul Muslim disebutkan doa-doa ini. Nah, kemudian kalau di tengah malam kita terbangun karena mimpi, tengah malam kita terbangun karena mimpi atau karena mimpi buruk, maka Nabi SAW mengajarkan sunnah kepada kita, kalau kita bangun karena mimpi buruk, maka kita meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali, lalu membaca ta'awudz, doa perlindungan. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Karena mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ar-ru'ya as-salihah minallah, ya. Mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara mimpi yang buruk itu adalah dari syaitan, dari setan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyanfus an yasarihi salasan, ya. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi yang tidak disukainya, lalu dia terbangun, maka hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali dan membaca ta'awudz, billah minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Sebanyak 3 kali. Tsumma yanqalibu ala janbihil akhar fa innaha la yadurruhu, ya. Maka kemudian setelah itu hendaklah dia membalikan tubuhnya ke sisi yang lain. Jadi berbalik tubuhnya, jangan di posisi yang sama, tapi mengganti posisi tidur. Dengan demikian tidak ada lagi yang membahayakan dia, ya. Wala yukhbiru biha ahadan, dan jangan ceritakan kepada seorang pun tentang mimpi tersebut, ya. Jadi kalau kita mimpi buruk itu bangun di tengah malam, maka kita meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali, lalu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Kemudian setelah itu mengganti posisi tidur. Itu kalau kita mengalami mimpi buruk, dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain, ya. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain tentang mimpi buruk, ya. Kecuali mimpi yang bagus, maka boleh diceritakan kepada orang lain, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah." Apabila seseorang bermimpi yang baik, maka itu adalah dari Allah. Falyahmadillaha 'alaiha, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wal yuhaddits biha, dan boleh menceritakannya kepada orang lain. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah, apabila dia bermimpi yang buruk yang tidak disukainya, fa innama hiya minasyaiton, ketahuilah mimpi itu berasal dari syaitan. Falyasta'id min syarriha, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari mimpi buruknya. Wala yadhkuruha li ahad, dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain, ya. Jadi kalau mimpi bagus, memuji Allah, boleh menceritakan kepada orang lain. Kalau mimpi buruk, itu memohon perlindungan kepada Allah dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain, ya. Itu kalau kita bermimpi ketika kita tidur, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Mimpi buruk, membaca doa ta'awudz, lalu meniup ke arah kiri 3 kali dan tidak diceritakan kepada orang lain. Kemudian diantara adab tidur yang lain adalah usahakan tidur di awal malam, artinya tidur cepat, ya. Jadi tidak perlu begadang, ya. Dan usahakan pastikan bahwa tidur kita setelah sholat isya, jangan setelah sholat maghrib. Kalau setelah sholat maghrib bangun-bangun dengan dengar azan, dikiranya azan isya, rupanya azan subuh. Nah, isyanya lewat, karena isya nggak boleh dijamak dengan subuh, ya. Jadi sayang. Makanya Nabi SAW di dalam sebuah hadis,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi itu tidak suka melihat orang tidur sebelum isya. Jadi antara maghrib dengan isya itu kalau kita tidur itu hukumnya makruh. Kecuali tertidur atau ketiduran. Mungkin capek atau hujan gede tiba-tiba tidur tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Ambil wudhu lagi untuk sholat isya. Tapi kalau sengaja dia tidur antara maghrib dengan isya, maka itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka orang yang bergadang setelah isya atau orang yang mengobrol atau bercakap-cakap sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi itu begitu selesai sholat isya itu langsung tidur. Kecuali untuk murojaah hafalan, untuk baca buku, atau untuk berinteraksi dengan keluarga, main dengan anak, dengan istri, karena mungkin seharian sibuk di kantor, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, begitu pulang sayang dulu sama anak dengan istri, baru tidur. Atau ada tamu yang datang, ya. Seperti Nabi Ibrahim datang tamu di tengah malam, dan itu malaikat, ya, malaikat, 2 orang malaikat menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran putranya. Dan Nabi Ibrahim itu kebiasaannya setiap datang tamu selalu potong kambing. Nah itu hebat itu Nabi Ibrahim. Nah setelah pulang dari rumah Nabi Ibrahim, gantian 2 malaikat yang sama datang bertamu kepada Nabi Lut, menyampaikan berita yang tidak mengenakkan, bahwa kaumnya akan diazab dengan hujan batu, termasuk istrinya yang durhaka. Jadi kecuali ada tamu, layani dulu tamu sampai mereka pulang. Dan orang yang bertamu jangan bertamu sampai larut malam, ya. Karena itu mengganggu waktu istirahat tuan rumah. Jadi kalau tidak ada hal yang bermanfaat langsung tidur, supaya kita bangun tengah malam nanti untuk sholat. Kan Nabi begitu. Nabi itu begitu selesai isya, kalau tidak ada hal-hal yang perlu langsung tidur. Nanti pertengahan malam bangun sampai menjelang waktu subuh, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Jadi Nabi itu tidak tidur habis isya bangun sebelum subuh, enggak, bangun di tengah malam, tahajud sampai sebelum subuh, ya. Ustaz, Ana tuh pernah lagi ngenak badan, yang mungkin apa capek gitu Ustaz ya. Jadi abis maghrib langsung jama isya, abis itu tidur Ustaz. Jadi isyanya ditarik ke maghrib, itu bagaimana Ustaz? Apa uzur, apa alasan jamaknya? Karena pengen langsung cepet tidur Ustaz abis maghrib itu. Itu capek. Apa namanya? Bukan salah satu hal yang dibolehkan untuk menjamak sholat. Karena menjamak sholat dan mengqashar sholat itu kan ada batasan-batasannya. Menjamak sholat karena hujan, karena cuaca dingin, atau karena dalam perjalanan, ya, itu boleh menjamak sholat. Karena saat itu capek banget, takutnya kebablasan, ketiduran. Jadi tahan dulu nanti sampai waktu isya baru tidur. Makanya Nabi itu melarang tidur setelah maghrib supaya nggak lewat sampai isya. Tahan dulu sebentar sampai waktu isya. Jadi jangan dijamak maghrib dengan isya supaya bisa istirahat. Jadi jangan sampai mengabaikan yang wajib, meninggalkan sholat wajib hanya karena kita lelah dalam urusan dunia misalnya. Jadi itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak seimbang, tidak berimbang. Kalau seandainya dalam kondisi capek gitu, kita tunggu isya. Tunggu sampai waktu isya, insya Allah bisa ditahan, ya. Terus langsung sholat isya, terus sunnahnya. Sholat isya silahkan langsung tidur setelah itu. Terus sholat sunnahnya kita. Kalau sempat sholat sunnah, karena sholat sunnah. Kita sunnahnya nggak melakukan, apakah kita tetap mendapatkan pahala yang biasa kita lakukan itu? Usahakan tetap melaksanakan sholat sunnah. Jadi orang yang melakukan kebiasaan sholat, misalnya sholat sunnah, kemudian dia tertinggal melakukannya 1 kali karena ada uzur, maka dia terhitung melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, ya. Kaidahnya itu saya agak lupa bunyi kaidahnya. Jadi kaidahnya mengatakan begitu, ya. Jadi orang yang biasa melakukan sebuah amalan lalu suatu saat dia tertinggal tidak dengan sengaja, maka dia tercatat melakukan apa yang menjadi kebiasaannya itu, ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi usahakan tidur di awal malam. Malam tahun baru tidur aja habis isya, nggak usah tunggu jam 12, ya. Kalau tunggu jam 12 baru tidur nanti subuhnya lewat, ya. Pagi baru bangun, ya.
Jadi itu diantara adab-adab tidur yang harus kita perhatikan. Jadi jangan karena capek, karena segala macam langsung ke tempat tidur asal tidur saja. Ada adab-adabnya yang perlu kita perhatikan agar tidur kita pun bernilai ibadah. Itulah hebatnya orang yang beriman. Bahkan tidur saja bernilai ibadah. Ya. Bahkan para ulama mengatakan tidurnya orang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil. Orang yang sholat sepanjang hari tapi tidak berdasarkan ilmu itu lebih baik orang yang tidur tapi dengan ilmu. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Artinya apa? Tidurnya saja itu pakai ilmu, ada ilmunya, ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita melewati perkara-perkara yang kelihatannya memang sepele, kelihatannya memang ringan, tapi memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara adabun naum, ya, adab-adab tidur. Jadi sekali lagi jangan sampai langsung datang ke tempat tidur begitu saja, apalagi sampai tengkurap gitu kan, nggak karuan. Jadi usahakan tidur pun dengan berwudu, karena orang yang berwudu ketika dia tidur maka dia akan mendapatkan doa daripada malaikat. Dia akan dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu keutamaan atau manfaat kita berwudu sebelum kita tidur. Yang pertama, dia akan didoakan oleh malaikat dan dia akan bersama dengan malaikat sampai dia bangun, ya. Kalau dia terbangun di tengah malam mimpi buruk, maka meniup ke arah kiri 3 kali lalu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, dan mengganti posisi tidur dan tidak menceritakannya kepada orang lain, ya. Ini adab-adabnya. Jadi yang pertama, keutamaan orang yang wudu sebelum tidur, dia akan didoakan oleh malaikat, ya. Yang kedua, kalau dia meninggal dalam tidurnya, maka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena dia meninggal dalam keadaan suci, ya. Dalam hadis yang tadi saya sampaikan dari Barra' bin Azib, dalam redaksinya yang lengkap saya bacakan di sini. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taji 'ala shiqqikal ayman. Apabila kita datang ke tempat tidur, maka wudulah seperti wudu ketika kita mau sholat, lalu berbaring di atas rusuk yang sebelah kanan. Tsumma qul, kemudian bacalah doa, Allahumma aslamtu wajhiya ilaik. Ya Allah, aku telah menundukkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku telah sandarkan, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa takut dan penuh harap kepadamu, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu ya Allah. Allahumma amintu bi kitabika alladzi anzalta, ya Allah aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus, ya. Baik. Nah, saya lanjutkan dulu hadisnya. Fa in mutta min lailatika, apabila setelah tidur dan membaca doa itu lalu kemudian kita mati, ya, atau wafat kita ketika kita sedang tidur, fa anta 'alal fitrah, maka kita wafat dalam keadaan fitrah atau suci. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita hendak tidur, ya. Jadi doanya Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, ya. Kita tulis nanti aja di akhir, ya. Ya, nanti di akhir supaya bisa dicatat. Baik. Jadi itu yang kedua, keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur. Kalau Allah takdirkan kita wafat ketika kita tidur, maka kita wafat dalam keadaan suci, husnul khatimah. Yang ketiga, keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur adalah bersih dari dosa, ya. Jadi bersih dari dosa itu yang ketiga, ya.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, apabila seorang muslim berwudu kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan oleh kedua matanya bersama dengan wudu atau bersama air, tetesan air wudunya. Jadi ini keutamaan orang yang berwudu. Ya, jadi ketika kita mencuci wajah atau membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, mulai mata, mulai telinga, mulai mulut, hidung, dan seterusnya, maka akan gugur bersama dengan tetesan air wudu kita. Ya. Lalu apabila dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan air wudu dan bersama dengan akhir tetesan air wudu. Ya. Basuh muka, keluar dosa yang dilakukan oleh seluruh muka. Basuh tangan, keluar dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Ya. Dan apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar dosa setiap dosa yang disebabkan oleh langkah kedua kakinya bersama dengan tetesan akhir air wudunya, hingga ia selesai wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Ini gitu. Basuh muka, keluar dosa-dosa muka kita, gugur dosa-dosa. Ini keutamaan orang yang berwudu. Setiap anggota badan yang kita basuh dengan air wudu kita, maka akan menggugurkan dosa, ya, akan membersihkan dosa, hilang dari noda dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, anggota wudu nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Ya. Maka ketika hari kiamat nanti, orang yang rajin berwudu, ya, seperti dia berwudu ketika mau tidur, ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dibedakan dengan umat yang lainnya, karena nanti akan ada cahaya yang tampak dari anggota wudunya itu. Jadi akan keluar cahaya nanti untuk membedakan dia dari umat yang lainnya. Oh, ini nih umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang rajin berwudu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya. Dahinya bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya karena bekas air wudu. Ya. Jadi orang yang berwudu itu di dunia saja sudah kelihatan cerah mukanya, apalagi nanti di akhirat. Luar biasa. Itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat manfaat yang sangat besar. Bahkan di tengah virus yang mewabah saat ini luar biasa, orang berbondong-bondong wudu. Orang yang tadinya benci jilbab, benci cadar, sekarang tanpa disadari dia menutup kepalanya, dia menutup mulutnya, ya. Luar biasa itu. Jadi Allah kirim tentaranya. Itu yang keempat. Yang kelima, keutamaan berwudu adalah mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudukmu, ya, walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Ya. Kemudian perbanyak jalan ke masjid dan menunggu salat setelah salat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat. Dialah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kalau kita lihat dari sisi medis, di antara keutamaan wudu itu akan membuat perasaan kita menjadi tenang dan nyaman saat kita tidur. Jadi orang yang tidurnya berwudu itu nanti nyaman, enak dia tidurnya, ya. Karena membuat perasaan menjadi lebih tenang. Apalagi dibarengi dengan membaca doa dan zikir sebelum tidur. Yang ketujuh, ya, menurut apa yang dibaca, yang saya himpun dari apa yang dibaca, di antara keutamaannya adalah menjaga kesehatan kulit dan wajah, ya, mencerahkan wajah, ya. Karena otomatis orang yang sering mencuci kulitnya, wajahnya, maka akan mengangkat noda-noda yang ada di dalam
di dalam wajahnya. Kemudian yang kedelapan, otot tubuh kita menjadi lebih rileks. Karena percikan-percikan air itulah yang membuat otot kita yang tadinya tegang menjadi rileks. Yang kesembilan, mencegah risiko terserang virus dan kuman yang berbahaya. Makanya orang rame-rame wudu supaya terhindar dari virus. Makanya setiap kita ketemu air usahakan tetap bersih, cuci tangan, cuci muka, usahakan juga dengan sabun supaya untuk mengangkat kotoran supaya virus itu tidak menempel di dalam diri kita. Jadi usahakan agar kita tetap dalam keadaan berwudu karena itu mencegah terjadinya virus atau kuman berbahaya yang akan menguasai tubuh kita. Bahkan disebutkan di antara keutamaannya adalah mengatasi masalah insomnia. Jadi keutamaan wudu yang lain yang ke-10, mengatasi insomnia. Orang yang susah tidur. Ini kalau orang susah tidur itu obatnya 2. 1 berwudu, insya Allah tidurnya cepat. Yang kedua ngaji. Ngantuk tuh pasti ngantuk. Yang kedua dengerin ceramah, insya Allah tidur. Jadi kalau susah tidur datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, dengerin ceramah, nanti tidur. Apalagi nyender, nah itu gampang tidur. Jadi ampuh itu, Pak. Ampuh, Bu, itu sudah terbukti. Terbukti ampuh, ya. Jadi kalau kita susah tidur, jadi kita disarankan untuk mengambil air wudhu karena dengan air itu akan membuat otot kita lebih rileks, kemudian pikiran kita menjadi tenang, dan tentu saja malaikat akan selalu menemani kita di saat kita tidur. Nah, bisa jadi ini yang akan membuat kita terbebas dari masalah insomnia, dan tidur kita pun nyenyak, tidur kita pun berkualitas, ya. Jadi ini yang harus kita jaga agar kita termasuk golongan atau kelompok orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Jadi kelompok pertama yang akan mendapatkan doa daripada malaikat adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Jadi usahakan setiap saat, bahkan apalagi kalau mau tidur, apalagi kalau mau sholat, tetap dalam keadaan suci dan dalam keadaan berwudu. Karena ini adalah sunnah Nabi SAW yang agung, yang kelihatan sepele tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Didoakan oleh para malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang mulia, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Ya, kelompok golongan yang berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kepada kita istiqamah dalam berthalabul ilm, istiqamah di atas agama Allah. Dan saat ini yang paling penting kita selalu berdoa kepada Allah, setiap keluar rumah baca doa agar kita terhindar dari virus corona. Ini berbahaya. Makanya kalau keluar rumah selalu baca doa. Makanya sunnah Nabi itu luar biasa manfaatnya, dahsyat. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Artinya kita serahkan seluruhnya kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Karena yang memiliki daya dan kekuatan hanyalah Allah. Yang menurunkan penyakit dan yang mencabut penyakit adalah Allah. Jadi tidak perlu takut terlalu berlebihan terhadap ini. Anehnya orang sekarang begitu sama penyakit takutnya luar biasa, tapi dia tidak takut sama yang menciptakan penyakit, nggak takut sama Allah. Begitu datang penyakit takut luar biasa, takut mati rupanya. Tapi dia tidak takut meninggalkan sholat, dia tidak takut ketika dia bermaksiat. Nah ini kan aneh, ya. Takut terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Boleh waspada tapi jangan sampai berlebihan. Sebab doa saja juga tidak cukup tanpa disertai dengan usaha pencegahan. Tetap melakukan usaha-usaha pencegahan. Bahkan pencegahan itu lebih utama. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin untuk sementara salam-salaman
Bahkan sekarang sudah keluar fatwa di Saudi, kalau tidak salah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili sudah mengeluarkan fatwa bahwa boleh untuk sementara tidak salam-salaman kalau bertemu, karena salam itu bisa dengan berjabat tangan atau dengan lisan. Jadi cukup dengan lisan saja, assalamualaikum. Jadi untuk mencegah itu, karena menghindari bahaya itu lebih baik daripada mendatangkan maslahat, ya. Jadi boleh. Nah, sekarang kan aneh-aneh, salamannya ada pakai siku, gitu. Ada yang pakai kaki, masya Allah, luar biasa. Jadi tetap lakukan upaya-upaya pencegahan, baca doa. Kemudian juga baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca doa itu sebanyak 3 kali, ya. Baca zikir pagi dan petang, karena itu adalah juga doa perlindungan, ya. Tapi tidak cukup dengan doa saja, sekali lagi kita harus melakukan usaha pencegahan. Doa tidur tadi, tayyib, insyaallah. Jadi ikhwah rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah, ya. Jadi sekali lagi jaga kesehatan dengan baik, insyaallah. Makanya Nabi menganjurkan untuk tidak banyak keluar rumah. Makanya sekolah-sekolah diliburkan supaya tidak keluar rumah. Ini giliran sekolah diliburkan malah jalan ke mall. Giliran tempat wisata di Jakarta libur, puncak macet. Orang pergi wisata, padahal tujuannya diliburkan itu supaya stay di rumah, supaya tetap di rumah untuk menghindari itu. Tapi sekali lagi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya? Baik, tanya jawab silakan. Nanti doanya akan saya catat. Doa yang tadi. Ustadz bisa diperhatikan nggak? Saya lihat ada yang memberitahukan berbeda-beda ya kalau kita berdoa, kalau kita lagi mau tidur bacaan surat Al-Muwazzatain-nya. Ada yang bacaan Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus 1 kali tiup. Ada yang langsung 3 baru tiup. Bagaimana sebetulnya? Baik. Ini ada hadisnya. Ya. Tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak tidur, ya. Di antara ba'du ayatil Quran al-Karim allati yustahabbu qira'atuha qubailan naum. Jadi di antara ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita hendak tidur, ini ada hadisnya juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke tempat tidurnya setiap malam, jama'a kaffaihi, lalu mengumpulkan 2 telapak tangannya, berarti merapatkan begini, ya. Tsumma nafasa fihima, lalu ditiupkan, nafasa, bernafas, ya, bernafas. Ya, di sini disebutkan berarti dikumpulkan lalu bernafas. Tsumma qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Berarti sebelum jadi ini redaksi hadis ini menunjukkan dikumpulkan tangannya, ditiup lalu membaca doa, ya. Kemudian membaca doa 3 kali, kemudian sumayam sahubihi ma mastata'a min jasadihi, kemudian dia mengusap dengan kedua tangannya itu bagian badannya yang dia bisa, ya. Jadi kalau bisa seluruh badan, ya. Nah, di sini disebutkan sekali tiup, sekali baca, lalu sekali usap, ya. Sekali tiup, sekali baca. Jadi anasnya sekali, al-falaqnya sekali, al-ikhlasnya sekali. Taib. Terus usap. Usap dari atas sampai ke bawah. Yabda'u bihi ma ala ra'sihi wa wajhihi, mulai dari kepala sampai lalu wajahnya, wa ma aqbalu min jasadihi, sampai bagian tubuh yang paling bawah. Nah, yaf'alu dzalika salasa marrat, itu dilakukan 3 kali. Mengadahkan tangan, ditiup, kemudian membaca trikul, lalu diusapkan dari atas sampai bawah, diulang lagi. Sekali-sekali, kemudian diulang lagi seperti yang pertama sebanyak 3 kali. Jadi ini bukan dibaca langsung 3 kali, 3 kali tiup, lalu dibasuh, tapi masing-masing sekali, ya. Baca
tiup, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dibasuh sekali. Kemudian baca lagi Al-Falaq, trikul, tiup, kemudian basuh lagi, baca lagi, kemudian basuh lagi. Masing-masing sekali. Jadi di sini hadisnya mengumpulkan kedua tangannya, kemudian lalu ditiupkan sambil membaca trikul, lalu membaca doa. Jadi ditiup dulu baru dibaca surat trikulnya. Ini yang dijelaskan oleh hadis ini, hadis dari Aisyah, ya. Jadi ada redaksi yang lain yang mengatakan dibaca dulu baru ditiup, karena doanya adalah di tiupan itu, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Jadi boleh dua-duanya, ditiup dulu lalu baca trikul, atau trikul dulu lalu dibaca lalu ditiup baru diusapkan, karena dua-duanya berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Termasuk hadis yang lain di sini juga disebutkan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Apabila datang ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazala ma'aka minallahi ta'ala hafid, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu. Wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbiha, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai datang waktu pagi. Kemudian juga membaca akhiru ayataini min suratil Baqarah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Qala Rasulullah SAW, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kaffatah. Siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka itu akan mencukupinya, akan menjaganya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Qayyim, kaffatahu min syarri ma yu'dhihi. Allah akan menjaganya dari segala sesuatu yang membahayakannya. Di sini juga ada disebutkan surat Al-Isra dan surat Az-Zumar, ya. Kemudian surat Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi kulla lailah jama'a kaffaihi tsumma nafasa fihi ma faqara'a, ya. Seperti hadis yang sudah dijelaskan tadi, trikul, kemudian ditiup, kemudian membaca trikul lalu diusapkan berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari, dan itu masing-masing sekali sampai jumlahnya tiga kali, dan itu rutinkan kita biasakan setiap malam. Jadi kalau mau tidur sekali lagi kumpulkan kedua tangan lalu ditiup sekali, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali lalu diusap. Kemudian diulangi lagi seperti yang pertama, sampai tiga kali. Ini tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Jadi jaga betul sunnah-sunnah ini ketika kita mau tidur. Setelah itu baru kemudian memposisikan badan, kemudian baca doa tidur sebagaimana adab-adab tidur tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Al-Mulk juga termasuk, ya, Pak? Al-Mulk mungkin dalam redaksi yang lain di sini tidak disebutkan. Di sini yang disebutkan di antara ayat-ayatnya adalah surah Al-Isra dan surat Az-Zumar, kemudian surat Al-Kafirun, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi dan Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dengan An-Nas, ya. An Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u Bani Israil wa Zumar. Di sini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai dia membaca surat Bani Israil, Al-Isra dan surat Az-Zumar, ya. Berarti satu surat Al-Isra dan satu surat Az-Zumar, ya. Ya, kalau kepanjangan yang paling utama tadi trikul dengan Al-Ikhlas. Ini adalah tambahan, ya, juga yang merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi rutinitasnya setiap hari itu adalah trikul dengan Al-Ikhlas. Adapun yang lain itu adalah tambahan. Silahkan mau baca Al-Isra atau Az-Zumar, karena itu juga dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau dinilai terlalu panjang, ya sudah cukup baca ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Atau kalau mau ditambah dengan
2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah juga boleh. Jadi umumnya membaca doa dari ayat apa saja boleh, tapi yang sering dan menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi dengan 3 surat terakhir di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kalau mau nambah boleh Al-Isra, Az-Zumar atau surat apa saja. Mau Al-Mulk juga boleh ya. Al-Mulk ya, kalau baca Al-Mulk. Taib. Al-Mulk itu dibaca sebelum tidur atau dibaca kapan? Malam sebelum tidur. Nanti kita akan temukan dalam riwayat yang lain tentang bacaan-bacaan yang lain sebelum tidur, karena masing-masing surat memiliki keutamaan yang berbeda-beda dan banyak surat-surat di dalam Al-Qur'an yang bisa kita baca ketika kita mau tidur, termasuk surat Al-Mulk, surat pertama yang ada pada juz 29. Jumlahnya ada 30 ayat. Minal Qur'ani salasuna ayat syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Jadi surat Al-Mulk itu jumlahnya 30 ayat dan akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Mulk itu sebagai pemberi syafaat. Jadi kalau mau dibaca sebelum tidur boleh ditambahkan Al-Mulk karena dia menjadi syafaat pada hari kiamatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi kalau terlalu banyak cukup baca 3 surat terakhir dengan ayat kursi ditambah dengan doa mau tidur. Doa mau tidur jangan terbalik tadi ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi Ustadz mengatakan kan Rasulullah itu tidur dengan rusuk kanan, terus tangannya di kepala menghadap kiblat ya Ustadz ya. Iya. Kalau tidak salah Ana juga pernah dengar hadis seperti itu ketika Rasulullah menunggu sholat subuh ya Ustadz ya. Menunggu sholat subuh. Menunggu sholat subuh di masjid apa gimana kisah apa dari hadisnya itu bisa diingatkan nggak Ustadz coba? Baik. Jadi di antara kebiasaan Nabi SAW itu tidurnya 3 kali. Ya, tidur siang yaitu qailulah mungkin setengah jam lah sebelum zuhur. Namanya qailulah itu sunnah. Yang kedua tidur habis isya sampai pertengahan malam. Kemudian bangun untuk sholat tahajud sampai azan yang pertama. Setelah azan pertama sampai azan subuh itu Nabi tidur lagi. Ya. Nabi tidur lagi. Saya tidak ingat persis apakah itu terjadi pada tidur dari azan yang pertama sampai azan subuh, wallahu taala alam bisawab. Tapi memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur ya seperti itu ya. Entah tidur kapan saja, baik tidur siangnya, tidur antara azan pertama dengan azan subuh, ataupun tidur di antara isya sampai dengan pertengahan malam ya. Yang jelas bahwa itu adalah kebiasaan Nabi SAW ketika tidur. Kalau kebiasaan berarti Nabi SAW selalu melakukannya di setiap tidurnya. Ya. Jadi setiap tidurnya selalu demikian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik setelah isya, baik antara azan pertama dengan azan yang kedua, ataupun tidur qailulah. Jadi selalu usahakan tidur sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya. Doanya nanti saya tulis. Ada lagi? Cukup? Ketika kita tidur, terus kebangun, terus kita berdoa, itu harus bawa apa? Angkat tangan atau langsung kepikiran doa aja gitu? Doa yang paling utama adalah dengan mengangkat tangan. Jadi sunnah di dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan. Jadi dianjurkan. Kalaupun tidak mengangkat tangan juga tidak masalah. Tapi kalau bicara tentang doa, maka dia satu paket dengan mengangkat tangan. Kalau berdoa, angkatlah tangan, ya, sejajar dengan pundak. Jadi artinya menunjukkan keseriusan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi jangan doa malas-malasan, jangan doa asal-asalan, asal doa. Jadi angkat kedua tangan kita. Jadi orang yang rajin berdoa atau biasa berdoa itu ketika dia mau berdoa selalu dia mengangkat
tangan. Jadi refleks dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Usahakan setiap berdoa mengangkat tangan karena Allah pasti akan menerima doa orang yang mengangkat tangannya. Karena itu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau tidak salah kan Rasulullah tidur sampai pertengahan malam lalu bangun ya Ustaz ya. Ya. Kalau tidak salah tuh kalau kita bangun tengah malam itu ada doanya ya Ustaz ya. Ya Ustaz ya. Doa seperti doa bangun bangun tidur. Adapun doa yang bangun di tengah malam itu adalah doa terbangun kemudian tidur kembali. Terbangun karena sesuatu hal, terbangun karena mimpi atau terbangun karena hal-hal yang lain sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, orang muslim yang tidur lalu dia terbangun di tengah malam, tidurnya dalam keadaan suci, lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, illa atahullah, maka Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Ya. Ya. Kalau terbangun itu doa dengan doa apa saja. Kalau terbangun, kecuali kalau bangun memang untuk bangun, maka doanya sama dengan doa ketika kita bangun tidur, ya. Karena Nabi itu di tengah malam bukan terbangun, tapi memang bangun untuk. Jadi kalau kita terbangun terus berdoa tuh diijabah gitu Ustaz. Diijabah, karena Walaupun tadi kita hadisnya nggak yang sholat. disampaikan. Walaupun kita nggak sholat. Walaupun kita nggak sholat. Jadi salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika terbangun dari tidur kita dengan syarat tidur kita dalam keadaan suci. Tadi hadis yang sudah saya sampaikan, ya, orang yang tidur dalam keadaan suci lalu dia terbangun lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, ya. Di sini dijelaskan, ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ma min muslim yabitu ala dzikrin tahiran fayata'arru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa atahu iyyah, ya. Jadi kalau seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir atau membaca doa kepada Allah dan dalam keadaan suci lalu ia terbangun, di sini kalimatnya yata'arru, ya, terbangun, ya. Maksudnya di sini adalah bangun dari tidur. Kemudian fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan dunia dan akhirat, illa atahu iyyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Jadi ini diantara sebab-sebab terkabulnya doa adalah doa ketika terbangun di tengah malam dengan syarat tidurnya dalam keadaan suci dan membaca doa, ya. Bukan terbangun kaget karena bunyi TV sedang main bola, gol, bangun. Tapi ini terbangun karena memang tidurnya dalam keadaan suci dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memohon kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya karena dia berdoa dalam keadaan suci. Dalam keadaan berwudu doanya. Itu adalah doa yang lebih utama daripada orang yang tidak bersuci. Meskipun tidak disyaratkan berdoa itu harus dalam keadaan suci, tapi orang yang berdoa dalam keadaan suci maka tentu saja itu adalah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali, karena sudah sekian bulan kita tidak bertemu nih. Sudah lama, ya. Dari bulan November terakhir, sekarang sudah Maret, udah setahun. Iya kan, udah 2020. Dari 2019 sampai 2020 udah setahun, insyaallah. Ya, semoga Allah beri kemudahan kepada kita semuanya. Nah, ini doanya nanti saya catat di sini. Iya, biar mudah ini. Yang lebih mengerikan dari corona. Wih. Banyak yang lebih mengerikan dari corona. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik.
fawwadtu amri ilaik. Panjang ya. Kasih harokat nggak Bu? Iya. Harokat. Iya Ustaz, biar tahu. Kirain gundul aja bilangnya. Jangan Ustaz. Itu nanti kerekam Ustaz. Sekalian dibacain Ustaz. Ada di luar, ada wortel, ada pintu. Suka tapi kalau pakai juga punya. Nah, Tidak asal. Tolong baca sekali Ustaz. ya. Allahumma aslamtu wajhiya ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku letakkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh harapan dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau.
Allahumma amintu bi kitabika, ya Allah aku beriman kepada kitabmu alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Ini doa yang lain yang disunahkan untuk dibaca ketika kita tidur. Karena siapa yang membaca doa ini ketika tidur lalu Allah wafatkan dia, maka dia wafat dalam keadaan suci. Berarti kalau baca doa ini nanti wafat dong Ustaz? Enggak. Jadi jaga-jaga karena kita tidak tahu bangun kembali atau bablas tidurnya. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.